Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Ardian dengan NIM 1908105193, merupakan mahasiswa jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi kuadrat. Kita akan mengenal sedikit mengenai fungsi kuadrat. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Apa itu fungsi kuadrat? Pengertian dari fungsi kuadrat sendiri adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 2 atau kuadrat, sehingga dikatakan kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat sendiri yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dari bentuk umum fungsi kuadrat tersebut ada syaratnya, yaitu di mana a tidak boleh sama dengan 0. Nah, keterangan dari atau penjelasan dari tiap simbol tersebut yaitu fx atau kadang juga ditulis dengan y merupakan variabel terikat. Sedangkan X merupakan variabel bebas, AB merupakan koefisien, dan C merupakan suatu konstanta. Nah, di sini terdapat gambar atau grafik dari fungsi kuadrat, yaitu grafiknya melengkung. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Bentuk fungsi kuadrat. Nah, seperti yang selanjutnya dari bentuknya, fungsi kuadrat memiliki bentuk yang sama dengan persamaan kuadrat. Yang selanjutnya, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan aljabar, sehingga fungsi kuadrat juga merupakan suatu persamaan aljabar. Persamaan kuadrat biasanya dinyatakan dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c adalah bilangan real dan a syaratnya yaitu a tidak boleh sama dengan 0. Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat memiliki hubungan apabila sebuah fungsi kuadrat diberi nilai k dengan k merupakan bilangan real, maka diperoleh sebuah persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya itu bentuk parabola fungsi kuadrat. Bentuk fungsi kuadrat ditentukan dari nilai a-nya. Nah, dari bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c, kita dapat menentukan bentuk parabola dari fungsi kuadrat. Ditentukan dengan nilai a-nya yaitu apabila nilai a lebih dari 0 atau positif, kurva parabola membuka ke atas seperti gambar di samping ini. Nah, kurvanya membuka ke atas, sedangkan apabila a kurang dari 0 atau a negatif, kurva parabola akan membuka ke bawah. Nah, seperti ini. Seperti gambar yang di samping. Kurvanya akan membuka ke bawah. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat memiliki titik potong terhadap sumbu x adalah ketika memasukkan nilai y sama dengan 0 dalam fungsi kuadrat tersebut. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu y adalah ketika memasukkan x-nya yaitu sama dengan 0 dalam fungsi kuadrat. Memiliki persamaan sumbu simetri yaitu x sama dengan negatif b per 2a, yang mana sumbu simetri adalah titik yang mengakibatkan nilai y fungsi kuadrat maksimum atau minimum. Titik balik atau titik infleksi adalah koordinat titik maksimum dan minimum dari fungsi kuadrat. Memiliki nilai maksimum atau minimum yaitu rumusnya itu negatif d per 4a sama dengan negatif b kuadrat dikurangi 4ac per 4a. Selanjutnya ada contoh soal fungsi kuadrat. Di sini terdapat permasalahan yaitu perusahaan ABC ingin memproduksi X potong kemeja. Biaya produksi yang diperlukan dinyatakan oleh fungsi kuadrat, yaitu fungsi kuadratnya Bx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 30x ditambah 175 dalam ratusan ribu rupiah. Berapakah biaya minimum yang diperlukan untuk memproduksi kemeja? Kita langsung saja jawab.
Dari soal diketahui bahwa fungsi bx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 30x ditambah 175, maka nilai A sama dengan 3, yang artinya A itu positif atau lebih dari 0. Maka parabola akan terbuka ke atas seperti ini. Jadi fungsi bx tersebut mempunyai nilai minimum. Nah, langkah yang pertama, bx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 30x ditambah 175, maka kita dapat menentukan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 3, B-nya itu sama dengan negatif 30, dan C-nya 175. Koordinat titik minimum dapat ditentukan dengan P. Rumus P sama dengan negatif B per 2A untuk X, dan Y-nya yaitu D per 4A. Maka untuk mencari nilai X dengan menggunakan persamaan X sama dengan negatif B per 2A. Nah, karena B-nya yaitu negatif 30 dan A-nya itu 3, maka didapatkan negatif 30 per 2 dikali 3. Negatif dikali negatif positif menjadi 30, dan 2 kali 3 dihasilkan 6. Sehingga 30 dibagi 6 didapatkan hasilnya yaitu X sama dengan 5. Maka nilai dari X adalah 5. Nah, selanjutnya langkah yang kedua untuk menyelesaikan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Langkah yang kedua adalah biaya minimum dari fungsi bx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 30x ditambah 175 dapat dihitung dengan mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi tersebut. Maka bx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 30x ditambah 175. X-nya itu disubstitusikan dengan 5, maka B dalam kurung 5 sama dengan 3 dikali 5 kuadrat dikurangi 30 dikali 5 ditambah 175. Maka menghasilkan B atau Y-nya yaitu sama dengan 100 dalam ratusan ribu rupiah. Maka biaya minimum untuk memproduksi X kemeja adalah 100.000 rupiah. Nah, mungkin cukup sekian materi pengenalan fungsi kuadrat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan materi mengenai sifat-sifat fungsi kuadrat yang akan dijelaskan oleh Saudara Fahfurozi. Maka untuk itu saya persilahkan dan ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahfurozi dengan NIM 19081050009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi, contoh soal, dan latihan terkait sifat-sifat fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu mengenai materi. Di sini ada langkah membuat grafik fungsi kuadrat, mengenal sifat grafik fungsi kuadrat, dan sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya itu sendiri. Nah, sebelum kita belajar mengenai sifat grafik fungsi kuadrat, maka kita harus mengetahui bagaimana langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, ada 5 langkah dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Lalu, yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Dan yang ketiga, menentukan sumbu simetri XP sama dengan min B per 2A. Lalu menentukan titik puncak dengan titik koordinat min B per 2A, B kuadrat min 4AC atau XP, YP. Lalu yang terakhir, menghubungkan titik-titik yang diperoleh. Nah, sifat-sifat yang terdapat dalam grafik fungsi kuadrat bertujuan dalam menentukan letak dan bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dapat dibedakan berdasarkan nilai A, B, C, dan juga nilai diskriminan yaitu D. Nah, adapun bentuk umum dari fungsi kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C, di mana A tidak sama dengan 0. Yang pertama berdasarkan nilai A, ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu apabila A lebih besar daripada 0, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Dan apabila A lebih kecil daripada 0, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Selanjutnya berdasarkan nilai B, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apabila A dikali B kurang daripada 0, lebih kecil daripada 0, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, apabila B sama dengan 0, maka titik puncak berada di sumbu Y. Lalu apabila A dikali B lebih besar daripada 0, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y.
Nah, bisa kita lihat ya grafiknya di samping kanan. Selanjutnya yaitu berdasarkan nilai C. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apabila C kurang dari 0, maka memotong Y di sumbu negatif. Apabila C sama dengan 0, maka grafik itu memotong Y di titik pusat 0,0. Dan apabila C lebih besar daripada 0, maka grafik memotong Y di sumbu positif. Dan yang terakhir berdasarkan nilai diskriminan atau D. Ada 3 kemungkinan juga. Yang pertama, apabila D kurang dari 0, maka grafik tidak bersinggungan. Apabila D sama dengan 0, maka grafik bersinggungan pada sumbu X. Dan apabila D lebih besar daripada 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Nah, adapun rumus diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Selanjutnya yaitu mengenai contoh soal terkait sifat fungsi kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kita jawab. Di sini kita dapat menentukan di mana A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 3. Langkah pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Nah, kita ubah fx atau Y sama dengan 0, maka didapat x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan x plus 3 dan x min 1 dapatnya, lalu didapat x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1, sehingga terdapat 2 titik yaitu A min 3,0 dan B 1,0. Langkah kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, di sini x-nya yang sama dengan 0. Nah, ketika x sama dengan 0 didapat Y sama dengan negatif 3. Nah, maka titiknya yaitu C sama dengan 0, min 3. Nah, kita udah dapat 2 titik ya, A, B, dan C. Selanjutnya yaitu menentukan sumbu simetri atau titik puncak ya, di sini bisa disebut juga. Nah, XP sama dengan min B per 2A. Kita ketahui tadi bahwa B sama dengan 2 dan A sama dengan 1. Kita masukkan min B per 2A sama dengan min 2 per 2 kali 1 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Nah, langkah keempat yaitu menentukan titik puncak. Karena XP sama dengan min 1, maka YP bernilai, nah kita ubah aja persamaan yang tadi menjadi jadi XP, YP. Nah, XP nya min 1. Nah, kita cari YP nya, maka didapat YP nya yaitu negatif 4. Maka titiknya adalah min 1, min 4. Nah, sehingga dari fungsi tadi didapat grafik kayak gini. Tuh, bisa dilihat. Nah, kita juga bisa membuktikan apakah grafik yang kita gambar itu benar atau salah. Nah, menggunakan sifat-sifat grafik fungsi. Nah, tadi kan udah ditentuin bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 3. Nah, A sama dengan 1 berarti A lebih besar daripada 0, maka grafik terbuka ke atas. Betul. A dikali B sama dengan 2, berarti A kali B lebih besar daripada 0, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Betul. Lalu C sama dengan min 3, maka C sama dengan min 3 berarti C kurang daripada 0, maka memotongnya di sumbu negatif. Betul juga. Nah, yang terakhir berdasarkan nilai diskriminan, kita hitung dulu. Didapat yaitu 16. D lebih besar daripada 0 berarti, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Betul juga. Nah, selanjutnya yaitu latihan terkait sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, ada 2 ya latihannya. Yang pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, dan yang kedua yaitu fx sama dengan 2x kuadrat plus x min 10. Nah, keduanya ini sama, perintahnya yaitu menggambarkan sketsa dan grafik fungsinya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam presentasi yang saya lakukan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.